wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5, di mana pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait proposal kewirausahaan. Dan di mana usaha yang kami angkat ialah usaha kaligrafi dengan nama KIDI Art, di mana dengan dosen pengampu, asisten profesor Metaliana SPD MPD. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Kaligrafi, ya, seni tulis kaligrafi saat ini terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasar seni sebagai lahan untuk menjual berbagai karya seni. Ya, seperti yang kita lihat, bahwasannya berbagai karya seni sudah mengalami modifikasi, baik dari bentuk, komponen-komponen dalamnya, dimana untuk memenuhi keinginan dari pasar. Jadi adapun rumusan masalah yang kami di dalam proposal yang kami angkat ini, di mana yang pertama, apakah seni tulis kaligrafi ini dapat dijadikan sebagai peluang usaha. Kemudian bagaimana cara mengembangkan seni tulis kaligrafi ini agar diminati oleh sasaran pasar. Jadi semua itu harus diperhitungkan agar bahwasannya pada nantinya apa yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diminati oleh konsumen dan tepat dengan sasaran pasar. Kemudian ada tujuan, di mana tujuan dari pembuatan usaha dari KIDI Art atau usaha kaligrafi ini, yang pertama itu untuk mengetahui peluang usaha yang ada dalam bidang seni tulis kaligrafi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui minat dan sasaran pasar dalam seni tulis kaligrafi. Kemudian itu ada manfaat, di mana yang pertama memperkaya dan memperluas wawasan keilmuan dalam bidang seni rupa. Kemudian yang kedua menambah khasanah keilmuan terhadap perkembangan seni rupa Islam di Indonesia, serta menyumbangkan temuan dan pemikiran di bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagai salah satu bahan rujukan pembelajaran khususnya dalam bidang kaligrafi. Jadi pada dasarnya peluang usaha kaligrafi ini bukan hanya bermanfaat bagi para pemilik usaha. Jadi di mana ini juga bisa membuat lapangan kerja bagi para setiap pengrajin seni maupun yang memiliki kemampuan dalam bidang seni karya tulis tangan. Jadi untuk lebih jelasnya kita dapat melihat dari penjelasan setelah ini. KIDI Art. KIDI Art merupakan singkatan dari kaligrafi tidy art yang menjual kaligrafi dengan ukuran yang mini. Usaha ini dibuat karena kami ingin menjual kaligrafi dengan ukuran yang lebih kecil atau berbeda dengan kaligrafi pada umumnya. Nah, rencana usaha KIDI Art dibuat karena kami merasa bahwa kurangnya peminat dari anak muda terhadap usaha kaligrafi. Selain itu, kaligrafi pada umumnya dibutuhkan modal dan waktu yang cukup banyak untuk memenuhi pesanan kaligrafi tersebut. Nah, jadi KIDI Art menawarkan kaligrafi yang lebih praktis dengan harga yang lebih murah dan terjangkau bagi setiap kalangan, terutama bagi anak muda, baik itu siswa maupun mahasiswa. Adapun keunggulan dari KIDI Art ini yaitu 1. Memiliki ukuran yang lebih kecil. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai hadiah ulang tahun, hadiah kelulusan, cenderamata, dan sebagainya. Yang ketiga, harga terjangkau bagi semua usia. Yang keempat, desain kaligrafi yang lebih menarik. Pangsa pasar. Nah, karena harga kaligrafi KIDI Art ini terjangkau, jadi kami menargetkan pemasaran pada semua kalangan, baik itu usia tua maupun usia muda, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Strategi pemasaran. Cara kami dalam mengenalkan produk KIDI Art ini dengan membuka situs online terkait produk dan gencar menginfokan menggunakan poster. Kami juga akan membuka toko online di Instagram dan TikTok. Mengingat dua platform media ini sangat berpengaruh terhadap penjualan online seperti saat ini.
Serta kami juga akan bergabung di situs penjualan online seperti Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Selanjutnya pelaksanaan. Di sini memiliki beberapa tahap, yaitu input pra-produksi, yang di dalamnya ada survei pasar, studi kelayakan, persiapan bahan, persiapan SDM, dan dana. Nah, di survei pasar ini ditujukan untuk mengetahui kondisi pasar dan minat dari konsumen. Studi kelayakan dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang. Dan kemudian sarana-sarana untuk menunjang proses produksi. Lalu, tahap yang kedua adalah proses produksi. Proses produksi ini dimulai dari pembuatan desain, pembuatan sketsa, melukis, pemasangan bingkai hingga ke pengemasan. Kemudian output. Di sini produk siap dikirim kepada konsumen. Kemudian tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini berisikan tentang laporan pada kegiatan mulai dari tahap praproduksi sampai tahap produksi dengan waktu lama tertentu. Tahap pelaporan ini dibuat dari keuntungan yang didapat, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Berikut ini adalah jadwal kegiatan, di mana yang pertama itu analisis usaha yang akan diambil, di mana kami lakukan pada tanggal 3 November. Di situ kami menganalisis beberapa usaha dan mencoba menghubungi para pelaku usaha tersebut. Kemudian yang kedua ini melakukan wawancara terhadap pelaku usaha yang akan dikembangkan. Itu kami laksanakan pada tanggal 4 November, di mana di situ kami telah membuat videonya yang disebarluaskan di YouTube sekarang. Berikut ini yaitu kedua, melakukan wawancara terhadap pelaku usaha yang akan dikembangkan. Jadi setelah kami mencoba menghubungi para pelaku usaha tersebut, dan kami dapat yaitu tentang kaligrafi. Di situ mereka bersedia untuk diwawancarai. Kemudian yang ketiga yaitu merancang proposal kegiatan. Jadi dari usaha yang telah kami analisa, dari situ kami mencoba untuk mengembangkan usaha tersebut dan membuat usaha, dan kemudian kami merancang proposal terhadap kegiatan yang kami lakukan, yang akan kami lakukan. Kemudian yang keempat itu menyelesaikan dan merevisi proposal kegiatan, yaitu kami lakukan pada tanggal 1 Desember. Di situ kami merancang proposal tersebut hingga mencoba untuk membandingkan dengan proposal yang lain, dan jikalau ada yang terdapat kesalahan itu kami harus merevisi. Anggaran biaya ini berisi uraian biaya secara umum, terbagi menjadi 4. Yang pertama, peralatan penunjang. Peralatan penunjang cakupannya dipakai 10% dengan jumlah biaya yang dibutuhkan sebanyak 1.050.000. Lalu yang kedua, bahan habis pakai. Cakupannya sebanyak 79% dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sebanyak 8.295.000. Yang ketiga adalah biaya perjalanan, cakupannya sebanyak 8% dengan jumlah biaya sebanyak 840.000. Dan yang keempat adalah lain-lain dengan cakupannya 3% dengan biaya pengeluaran sebanyak 315.000. Jadi total pengeluarannya adalah 10.500.000. Ada justifikasi anggaran kegiatan yang di dalamnya terdapat peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lainnya dengan subtotal yang berbeda. Dalam peralatan penunjang, total 1.050.000. Untuk bahan habis pakai sebesar 8.295.000. Untuk perjalanan subtotal 840.000 dan lain-lainnya